Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Akhirnya aku bikin video YouTube lagi. Sorry ya, absen lumayan lama. 1 bulan ini aku lumayan sibuk-sibuknya ngurusin ternak uang karena banyak banget teman-teman baru yang join. Nah, sebelum aku cerita lebih lanjut di video ini, aku mau nanya deh. Kalian tuh lebih prefer tempat yang ngejual semua jenis barang ada di satu tempat itu atau tempat yang cuma jual one specific thing? Kalau tempat yang jualan semua ada tuh kayak kalau misalnya kita mau beli makanan online ya kita pesennya di Grab atau GoFood yang ya makanan apa aja ada. Atau kalau mau beli barang nyarinya ke e-commerce atau marketplace yang again jualan apapun ada. Kalau aku jujur, aku lebih prefer satu tempat yang jualan semua barang. Jadi nggak perlu mikir kalau mau beli A harus ke toko ini, mau beli B ke toko itu, mau beli apa ke toko lain lagi. Jadi kalau mau cari apapun, tinggal satu tempat ini, tinggal sesuaikan kita maunya apa. Nah sebenarnya ini juga terjadi dalam kehidupan finance kita. Kadang ya, kita tuh transfer pakai aplikasi A, investasi pakai aplikasi B. Kemudian bayar tagihan pakai aplikasi C. Belum lagi semuanya nanti harus dicatat, tracking satu persatu spending budgetingnya pakai aplikasi D. Kalian relate juga nggak sih? Atau aku doang yang ngerasa kayak gitu? Nah, tapi lately aku nemuin satu aplikasi serba atau kayak palu gadanya finance, apa aja ada. Dan pengen share ke kalian, semoga bisa helpful nih untuk kita nge-track investasi, tagihan, transfer, dan semua pengeluaran kita yang ada hubungannya sama uang. Jadi, aku izin ya untuk share dan review satu aplikasi yang aku baru nemuin, namanya itu New. Jadi di aplikasi ini kita tuh bisa manage personal finance kita karena fiturnya tuh lumayan lengkap dari transfer uang secara gratis bahkan sampai pendanaan peer-to-peer lending dan juga beli emas. Jadi cara pakainya tuh gampang banget, mulai aja dari kalian download dulu aplikasinya, dia tuh ada di iOS dan ada juga di Android, jadi kalian bisa ke Play Store dan App Store, terus kalian tinggal sign up dan verifikasi data kalian untuk bisa pakai semua layanan keuangannya. Interface-nya juga menurut aku lumayan bagus ya, nggak nusuk mata, dan lumayan to the point ya, fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi ini. Nah, setelah aku pakai aplikasi ini for quite some time, aku mau share ke kalian 6 fitur yang menurut aku paling bermanfaat yang ada di Neo ini. Pertama, itu namanya Neo Budget. Jadi di Neo Budget ini, kalian lihat, ini tuh udah automatic connected nih. Jadi dia udah terhubung sama bank atau e-wallet kita kayak GoPay, OVO, Dana, link aja sampai kayak ShopeePay juga ada nih di sini. Nah, kalau kalian klik fitur ini, nanti tuh bakal ada option izinkan untuk memberikan akses notifikasi dari aktivitas e-wallet ke Neo ini. Basically, kita mengizinkan lah Neo ini untuk melihat semua transaksi kamu di bank dan juga e-wallet kamu. Kemudian, fitur kedua yang menurut aku penting adalah Neo Transfer, di mana kita tuh bisa transfer antar bank, jadi ke bank yang beda nih, sampai ke 10 tujuan dalam satu transaksi tanpa biaya admin yang biasanya 6.500 itu. Aku nggak tahu 6.500 itu gede atau kecil bagi kalian, tapi menurut aku kalau 6.500 ini kalikan 10 aja, udah 65.000 itu bisa dipakai buat beli pulsa bulanan, bayar tagihan, atau investasi apapun yang ada di Neo ini. Prosesnya sebenarnya sama kayak transfer uang biasa, jadi kalian tinggal pilih rekeningnya dituju, masukin nominal uangnya, terus pilih metode pembayaran lewat bank apa nih yang kamu punya. Nanti bakal keluar jumlah transfernya berdasarkan kode uniknya, nanti kamu tinggal transfer. Dan nah nanti kode unik ini tuh nggak bakal hangus atau diambil sama Neo, tapi dia tuh bakal diakumulasi dalam yang namanya Neo Point. Jadi Neo Point ini nanti kita tuh bisa redeem, kita bisa tarik untuk dana buat investasi di Neo Grow atau jadi potongan harga untuk beli pulsa, atau bahkan kita bisa pakai Neo Point ini untuk beli emas yang ada di aplikasi Neo. Kemudian fitur yang ketiga namanya itu Neo Bills. Jadi kita tuh bisa bayar berbagai jenis tagihan bulanan di sini kayak listrik, PDAM, sampai BPJS juga kita bisa bayar langsung di Neo. Mungkin sedikit tips dari aku buat bayar tagihan bulanan. Pertama, kamu tuh mesti ngitungin dulu nih setiap bulan kita tuh bayar listrik, air, internet, BPJS tuh berapa ya, kita catat jumlahnya. Terus pas kita udah dapat income atau gajian, prioritasin untuk bayar semua biaya-biaya wajib itu dulu. Kemudian fitur keempat yang nggak kalah pentingnya, selain kita bisa transfer dan bayar semua tagihan, kita juga bisa berinvestasi nih lewat salah satunya emas. Jadi di Neo Gold ini kita bisa beli emas mulai dari 10.000. Dan kalian jangan khawatir, Neo ini bekerja sama dengan Indogold yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Mungkin sedikit tips investasi emas dari aku ya. Pertama, emas itu fungsinya untuk tujuan diversifikasi. Idealnya 10% dari portfolio kita. Jadi misalnya kita punya aset 100 juta, idealnya 10% tuh ada di emas. Dan emas ini cocok untuk tujuan keuangan jangka menengah sampai panjang. Jadi jangan dipakai untuk tujuan jangka pendek ya, yang kurang dari 1 tahun. Nah, cara beli emasnya lumayan gampang. Kalian tinggal pilihan Neo Gold, terus masukin mau beli berapa, terus pilih metode pembayarannya. Saat ini sih baru ada transfer bank. Semoga nanti makin banyak ya pilihannya kayak e-wallet. Terus tinggal konfirmasi deh pembeliannya. Kemudian fitur yang kelima namanya itu Neo Grow. Nah, ini tuh cocok buat kalian yang agak lebih risk taker lah ya dan mau investasi yang lebih tinggi returnnya. Itu bisa di peer-to-peer lending karena Neo juga udah bekerja sama nih dengan peer-to-peer lending yang berlisensi dan terdaftar di OJK, namanya tuh Modal Rakyat. Jadi di sini kita bisa mulai pendanaan peer-to-peer mulai dari 25.000 dengan return sampai dengan 25% per tahun. Mungkin sedikit tips peer-to-peer lending dari aku adalah pertama, pilih jenis loan invoice financing dari perusahaan yang besar. 2, pilih perusahaan yang track record pembayarannya tuh bagus. Dan kemudian ketiga, yang laporan keuangannya at least flat. Dan yang keempat adalah payernya itu nggak financially stress atau kesulitan dalam keuangan. Nah, caranya tuh juga lumayan gampang. Kamu tinggal daftar aja akun pendanaan dulu di Neo Grow ini. Nanti setelah approval, kamu tuh bisa top up dana berapapun yang kamu mau. Di sini kalau misalnya kamu nasabah BCA, kamu bisa langsung transfer aja ke virtual account yang BCA. Tapi kalau kamu bank lain selain BCA, kamu bisa transfer ke rekening Permata dan ini juga free biaya admin udah. Nah, tapi sepanjang yang aku lihat pendanaan di Neo Grow ini lumayan cepet nih abisnya. Jadi supaya kamu gak ketinggalan, pantengin aja aplikasi dan social medianya di @helloneo.id ya. Kemudian fitur yang keenam namanya itu Neo Loan. Jadi selain nyatet, transfer, dan investasi, kita tuh juga bisa pinjam uang nih lewat aplikasi Neo ini. Tapi hanya untuk kondisi yang super kepepet ya dan super darurat. Dan reminder juga, jangan minjam atau jangan ngutang untuk investasi ya. Again, penting menurut aku untuk bisa keep track nih on our income dan spending. Dan juga terus berinvestasi untuk mencapai mimpi-mimpi dan tujuan keuangan kita. Menurut aku lumayan lengkap ya aplikasi Neo ini. Kita bisa dari catat, kemudian transfer, investasi, sampai minjem nih uang kalau misalnya benar-benar kepepet dan dibutuhkan. Nah, kalian bisa download aplikasi Neo ini di iOS dan Android pakai kode referral aku Felicia Neo untuk dapat 20.000 Neo Point setelah data verification kalian udah approve nih. Lumayan lah 20.000 bisa untuk investasi di emas kali ya. Anyway, menurut kalian dari semua fitur itu mana yang paling penting dan paling sering kalian pakai? Coba tulis di komen ya. Thank you for watching this video and see you di video yang lain. Bye-bye!